Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan channel kami P19 Farm. Kali ini saya berkunjung di kandangnya Mas Danu. Untuk video selengkapnya mari kita tonton sampai selesai. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Bisa memperkenalkan nama dan alamatnya? Perkenalkan, nama saya Danu Satrio Wicaksono. Untuk alamat Dusun Goto, Desa Laban, Kecamatan Wodarat, Kabupaten Nganjuk. Untuk peternakan Bapak dikasih nama apa Mas? Untuk peternakan kandang saya, hanya teman-teman menyebutnya Putra Erlangga Farm. Putra Erlangga Farm. Bisa diceritakan mengapa bisa tertarik untuk peternak kambing Mas? Ini kalau kambing awalnya dari hobi Mas. Dari hobi saya tekuni, alhamdulillah ya bisa buat kakak tambah. Untuk peternaknya Bapak sendiri sekarang fokus di bidang breeding atau penumbukan Mas? Untuk saat ini yang ada di kandang untuk breeding. Jadi fokus untuk breeding, kita perbanyak. Mas, bisa diceritakan pemilihan kambing yang akan dijadikan indukan, maksudnya ciri-ciri indukannya bagus? Kalau masalah pemilihan bibit yang bagus itu kita biasanya udah ada lah, semua teman-teman juga udah tahu gitu Mas, kalau bibit yang bagus itu seperti apa. Kalau breeding itu nggak bisa kita patokan kayak gini, itu nggak bisa. Jadi breeding itu kita harus melihat dulu hasil dari anak-anaknya, Terahnya Mas ya? betul. Nanti kita baru bisa menilai, oh indukan ini bagus, kita simpan. Untuk kriteria indukan yang sudah bisa atau dikawinkan itu biasanya di umur berapa? Kalau khususnya buat breeding di usia 9 atau 10 bulan sudah bisa. Dan treatment apa saja Mas yang sampai lakukan untuk kambing yang baru datang? Kalau untuk kambing yang baru datang, biasanya yang pertama kita pasti untuk memandikan sama obat kutu. Terus kita kasih masuk obat cacing. Untuk obat cacingnya sampai kasih di makanan atau suntik? Kita obat cacing pakai suntik. Untuk peternakan sampean ini Mas, pakannya biasanya menggunakan pakan apa? Kalau di sini saya menggunakan pakan kering ya, terutama comboran itu pakai ampas tahu, kangkung kering sama pola. Untuk satu hari biasanya memberi pakan berapa kali Mas? Satu hari untuk comboran 2 kali, pagi sama sore. Nanti kalau malam kita kasih hijauan atau rambangan. Jadi satu hari itu pagi sama sore, malamnya comboran gitu. Malamnya kasih rambanan. Hijauan. Terus tanya lagi Mas, apa kendala yang dialami saat beternak dan cara menanggulanginya bagaimana? Kalau kendala, kalau kita masalah beternak itu pasti ada kendala. Ya, kita yakin, kita fokus, sopo sing telaten bakal panen kan gitu. Kalau masalah penyakit kita usahakan kita untuk mengobati. Biasanya penyakit apa saja yang Mas yang timbul di kambing pada saat dibesarkan? Kalau kambing biasanya rentan dengan penyakit pilek, batuk, terus penyakit mata, belekan itu kan. Cuma yang paling fatal di teman-teman biasanya yang sering menyerang fatal itu kembung. Kembung itu kalau kita telat penanganan bisa masalah ternak kita. Biasanya kalau penyakit kembung itu ada pengaruh musim kan? Contoh musim penghujan itu lebih banyak bisa timbul kembung. Kalau musim relatif ya, kadang kalau hujan ya juga ada yang banyak sehat. Kalau kembung itu kadang-kadang teman-teman itu biasanya salah pakai. Di rambanan itu kadang salah pakainya di situ. Ada kan yang daun beracun itu dikasihkan. Untuk rutinitas sehari-hari Pak, dari jam 7 biasanya sampai di kandang itu rutinitasnya apa? Dari awal sampai selesai? Kalau rutinitas di kandang pagi itu kita bersih-bersih sama ngasih pakan.
nanti sambil ngedoti cempe-cempe yang ada. Ya, Terus kalau siang kita ngasih minum, pisang minum. semua dikasih minum. Nanti sore balik lagi kasih makan. Untuk pemandiannya kambing biasanya dilakukan berapa hari atau Kalau buat induk-induk yang khususnya buat breeding itu biasanya saya 2 minggu 1 kali. satu kali? Cuma kalau yang lumayan bagus 1 minggu 2 kali. Itu 2 kali. Di sini Mas, untuk teman-teman pemula yang ingin belajar, bisakah membeli indukan atau anakan di sini? Untuk pembelian bibit dari sini saya siap melayani. Alhamdulillah kalau di kandang ini sudah banyak yang keluar. Banyak yang keluar, sudah bisa kirim juga, kirim ke luar Jawa Timur, sudah pernah, khususnya di Jawa Tengah. Kemarin kirim di Tegal udah pernah, di Pemalang Jawa Tengah juga udah. Yang terakhir kemarin Jawa Tengahnya kirimnya di Purworejo malah. Purworejo Kaliseng itu pernah ngirim, yang terakhir itu jantan. Untuk media sosial atau nomor WA bisa dicantumkan Mas? Untuk media sosial, Facebook saya Danu Satrio Wicaksono. Untuk TikTok saya Putra Erlangga Pak. Untuk nomor WA saya 0838 484 64026. Nah, semisal ada teman-teman seperti saya pemula main ke sini belajar, boleh nggak Mas? Kita belajar atau konsultasi lah? Oke, ya monggo. Saya malah seneng kalau ada teman-teman yang ikut bareng-bareng belajar. Kita belajar bareng, kita jalan bareng, biar kita paham bareng-bareng gitu. Bertanya atau sharing sebelum sampai berternak kambing, profesi apa yang sama geluti dan apakah Anda juga bekerja di bidang lain saat ini? Untuk saat ini saya bukan hanya peternak kambing Mas. Untuk ternak kambing ini ibaratnya buat sambinan. Jadi hari-hari saya tiap hari itu saya kerja saya di Jasa Marga. Saya kantornya di Pasuruan. Jadi saya 2 hari sekali itu Pasuruan pulang ke Nganjuk. Jadi kalau udah di rumah udah kayak gini aktivitas saya. Sangat padat sekali Mas jadwalnya untuk membagi kegiatan antara hobi dan bekerja. Betul. Intinya kita balik lagi ke tujuan kita. Sopo kang telaten bakal panen. Ya. Kita harus menikmati proses yang ada. Mas bisa sedikit cerita proses atau suka-duka sampai di ternak kambing dari awal sampai sekarang? Suka dukanya ya waktu dulu memulai baru awal mulai ternak kambing PE, dulu pernah beli pejantan. Ya. Itu harganya 8 juta. Itu sama Yamit Nyuwun Sewu sama tetangga itu dibilang, wah kok mendem beli kambing harganya 8 juta. Kalau wong tuh kok pedet gitu. Tapi alhamdulillah dari pejantan itu kita bisa menghasilkan lumayan dari peranakan sama turunan-turunannya itu. Peranakannya itu saya bisa mengambil lagi. Di Kesimpulannya kesimpulannya untuk teman-teman pemula, semisal beli barang bagus itu nggak apa-apa, yang penting kualitasnya betul. terjamin. Banyak Mas, teman-teman pemula itu banyak. Semua orang bisa beli materi dan bahan kambing yang paling super dan bagus. Ya. Itu banyak. Tergantung modal kita kan gitu. Cuma banyak juga teman-teman yang ambisinya besar. Beli spek yang bagus, materi yang bagus, cuma mereka belum memahami cara perawatan. Jadi gini ku, belinya bagus, mahal, kita beli di kandang kita, alhamdulillah kalau jadi lebih bagus. Kalau lebih jadi jelek, kan gitu. Oh, jadi untuk beda perawatan, beda cara penanggulangannya itu beda berpengaruh nggak Mas sama? Berpengaruh, betul. Soalnya kambing itu kita harus bisa memahami karakter si kambing itu. Kambing ini gimana karakternya. Jadi kita nggak asal-asalan beli yang bagus, kita masukkan kandang, kita rawatnya kita kurang telaten, kita beli mahal, kita jual lagi nanti harganya turun menyalahkan yang dulu beli kok mahal dijual murah. Nah, kan sebenarnya BG untuk perawatnya kambing dari lahir, terus proses kambing itu berbulan-bulan itu sampai
sebetulnya sama ikut induknya atau sama kasih? Kalau cempe yang baru lahir itu langsung saya pisah, Mas. Langsung saya pisah, nanti minumnya kita bantu sama dor. Ini susunya induknya itu kita ibarat wong Jawa sundul nih, kita sundulkan ke induknya. Nanti kita kasih susu tambahan itu di usia 1 bulan itu kita kasih susu tambahan. Terus tambahan lagi Mas, untuk umur berapa kambing bisa dipisah dari indukan? Kalau saya langsung Dipisah. betul, saya beranak itu langsung saya pisah. Jadi indukannya bisa selang berapa bulan bisa berahi lagi Mas? Relatif Mas, kalau masalah indukan itu masalah habis beranak birahi lagi relatif di indukan. Jadi kita nggak bisa matok. Kadang ada yang 1 bulan itu langsung minta kawin lagi, ada yang 2 bulan. Mas, ini pertanyaan sebagai sangat pemula. Biasanya kambing itu proses bunting itu berapa bulan ya? Dan dalam 1 tahun itu biasanya beranak berapa kali? Jika menemui kambing yang mudah untuk di breeding. Kalau untuk breeding khususnya dari perkawinan itu hamilnya kurang lebih 5 bulan. 5 bulan kambing itu beranak. Untuk kambing biasanya beranak itu 1 ekor atau bisa berapa ekor? Kalau itu masalah rezeki kita, Mas. Betul. Di teman-teman itu juga ada yang beranak 4 ekor kambing. 4 ekor ada, 3 ekor ada. Cuma kita malah suka kalau beranaknya 1 ekor. Kenapa Mas? Anak tunggal itu calonnya kan jumbo, calon super lah kalau lawan dia. Jadi kalau anak tunggal tuh malah suka. Apa Mas menurut sampai perbedaan kambing Jawa Randu sama kambing PE? Perbedaannya sepertinya sama sih Mas. Artinya sama, kita ternak kambing itu sama. Cuma di kambing PE ini kan ada nilai seninya. Ada nilai seninya yang kita khususnya penghobi itu mempunyai rasa kepuasan sendiri. Mas, dari beternak kambing mestinya kita dapat bertambah teman ya biasanya. Betul. Ya, untuk teman-teman itu ada komunitas khusus kan yang bisa kita temui atau kita diri agar untuk belajar lebih mudah. Alhamdulillah di Nganjuk sendiri khususnya udah ada Mas, perkumpulan para peternak Etawa Nganjuk itu udah kurang lebih yang mencangkup di grup itu ada 90-an lebih orang teman-teman. Itu di grup WA atau Facebook? Di grup WA, dan kita tiap 1 bulan sekali di minggu awal kita biasanya mengadakan rutinan bulanan sama arisan. Jadi biar sedulurannya tambah raket. Nah, terima kasih sebelumnya. Saya sebagai pemula sangat termotivasi dan saya sangat mendapatkan ilmu dan semoga bisa saya terapkan. Bisakah Mas tutup dengan pesan atau semangat buat teman-teman yang mau memulai usaha beternak kambing? Ya, untuk teman-teman yang baru memulai, khususnya baru memulai beternak kambing, ya intinya kita jangan memikirkan untuk untungnya dulu. Kita jalani prosesnya dulu, kita menikmati sebuah proses itu. Jangan kita memikirkan untungnya seberapa, nyucuk enggak sama pakannya gitu. Yang penting kita merawat kambing-kambing kita dengan baik, dengan bagus. Insya Allah kalau perawatan kita maksimal, kita ngasih ke kambingnya itu kemaksimalan dalam ngasih pakan, insya Allah kambing itu pastinya bakal ngasih rezeki ke kita. Soalnya kambing juga kan tahu gitu. Kayak dirawat sama pemilik dengan bagus. Semuanya saya ucapkan terima kasih Mas. Dengan adanya video ini semoga dapat memberi semangat untuk teman-teman yang pemula, khususnya saya sebagai pemula. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.